Kisah diawali pada tahun 1869. Dua orang bocah nampak panik ngos-ngosan ngubur sebuah kotak kayu di tengah hutan malam-malam. Dari dalam tanah terdengar suara genderang seperti Luffy saat berubah menjadi Nika. Bertahun-tahun kemudian, pada tahun 1969, ada bocah bernama Alan Paris, anak juragan sepatu lagi apes, dikejar-kejar geng tukang buli sampai masuk ke area konstruksi. Pas lagi ngumpet, ujuk-ujuk Alan nemuin kotak kayu misterius tadi yang terkubur. Saat dibuka, isinya papan permainan kuno bernama Jumanji. Malamnya, Alan didatangi seorang wanita bernama Sarah Whittle. Karena penasaran sama suara gendang yang keluar dari papan itu, mereka pun memutuskan untuk bermain. Sarah melempar dadu pertama. Dan ya, muncul suara aneh dan saat dilihat, tidak ada apa-apa. Saat giliran Alan yang lempar, biji catur jalan sendiri di atas papan dan... In the jungle you must wait until the dice read 5 or 8. Ya, Alan pun tersedot masuk ke dalam papan permainan di depan mata Sarah. Ia pun langsung jerit-jerit ketakutan dan lari terbirit-birit. Belum juga sempat bernafas, Sarah harus berurusan dengan sekawanan kelelawar yang ujuk-ujuk muncul dari perapian. ...26 tahun kemudian, tahun 1995, rumah tua milik keluarga Paris ini akhirnya ditempati oleh penghuni baru, yaitu Judy, Peter, dan bibi mereka yang cerewet. Judy dan Peter nemuin papan Jumanji di gudang atas yang sudah penuh dengan sarang laba-laba. Karena gabut, mereka pun iseng mencoba memainkan papan permainan tersebut. Weird, they're stuck. Doubles get another turn. The first player to reach the end wins. You go first. It's gotta be microchips or something. 6. A tiny bite can make you itch, make you... Sadar kalau ada yang tidak beres, Peter baca instruksinya dan tahu kalau mereka harus mendapatkan angka 5 atau 8 buat bebasin si pemain lama. Pas Peter dapat angka 5, muncullah seorang gombloh berewokan dengan baju dari daun-daun mirip Tarzan yang ujuk-ujuk muncul dari loteng. Ternyata dia adalah Alan Paris yang sudah terjebak di dunia Jumanji selama 26 tahun. I'm back! It's me! I'm dead! I'm home! I'm back! Are you Alan Parrish? Yeah. We live here now. Tanpa pikir panjang, Alan langsung mencari ayahnya di pabrik sepatu. Tapi saat sampai di sana, bukannya bertemu ayahnya, dia malah nyesek banget pas tahu ayahnya sudah meninggal dan pabriknya sudah menjadi rongsokan. Mengetahui permainan belum selesai, Alan memaksa Judy dan Peter buat nyari Sarah. Karena permainan ini tidak akan selesai jika pemainnya tidak lengkap. Oh, look. 2 of those pieces are yours, right? Singkat cerita, mereka nemuin Sarah yang sekarang sudah menjadi dukun abal-abal yang trauma dengan permainan Jumanji saat masih kecil. Awalnya, Sarah nolak mentah-mentah. Tapi, Alan memiliki ide buat nipu Sarah supaya ngelempar dadunya. Dan, ya, permainan pun resmi dilanjutkan berempat. Saat Sarah lempar dadu, muncul tanaman merambat raksasa yang punya mulut dan hobi nyaplok apa saja yang ada di depannya. Di tengah kekacauan, muncul musuh paling nyebelin namanya Van Pelt.
Dia ini pemburu dari dalam game yang mukanya mirip banget sama tetangga saya. Funpal ini benar-benar gendeng. Dia membawa senapan mesin dan mulai menembaki siapa saja yang dia temui demi memburu Alan. Kejar-kejaran pun terjadi sampai ke pusat kota. Kota pun berubah menjadi rimba liar gara-gara kawanan badak dan gajah yang touring di jalan raya. Di sini, Peter yang pengen cepat menang, lalu mencoba berbuat curang dengan muter dadu pakai tangan. Tapi, Jumanji tahu kalau dia berbuat curang. Akibatnya, Peter kena kutukan yang ujuk-ujuk badannya tumbuh bulu dan ekor alias menjadi Anoman. Peter, your hands! Look at your hands! Together, we're gonna sit down, we're gonna finish that game. Tak lama kemudian, muncul kawanan pelikan nakal yang nyolong papan Jumanji. Bikin Alan CS harus kejar-kejaran sampai ke tengah sungai. Why did you grab the game? Wait for me! Belum selesai masalah pelikan, mereka harus ngadepin banjir bandang yang ujuk-ujuk menenggelamkan rumah mereka. Di dalam air muncul buaya lapar yang siap nyaplok, sehingga What is that? saat airnya sudah surut, Alan dan yang lainnya ke lantai atas untuk melanjutkan permainan. Namun, ujuk-ujuk lantai rumah berubah menjadi pasir hisap yang bikin Alan dan Sarah nyaris tenggelam. Come on! There is a lesson you... Oh, I got you! Oh no. Melempar dadu, muncul laba-laba raksasa yang ukurannya segede kucing mulai mendekati mereka. Di sini, Judy sempat kena duri beracun dari tanaman Jumanji yang membuatnya pingsan. Di sini, Alan semakin panik karena mereka harus menang karena Judy pingsan dan tidak bisa melanjutkan permainannya. I wish Mom and Dad were here. Di saat giliran Sarah melempar dadu, tiba-tiba terjadi gempa bumi dahsyat yang bikin rumah Paris terbelah menjadi dua, membuat situasi makin chaos. Get the game! The game! I won't let you go! Tak lama kemudian, Funpal muncul. Lagi-lagi, di saat yang paling kritis, dia sudah menodongkan senapan tepat di depan Alan. Diam-diam, Alan pun melempar dadu tersebut dan... Start running. Sonny Jim, game's up. Any last words? Jumanji. Setelah permainan selesai, Alan pun memenangkan permainan tersebut. Ajaibnya, waktu terputar balik ke tahun 1969. Alan dan Sarah kembali menjadi bocah lagi di rumah mereka, tepat saat mereka mulai baru bermain. My speech notes. I'm so glad you're back. Sadar kalau itu semua nyata, Alan langsung memeluk ayahnya sambil menangis. Dia sama Sarah mutusin buat membuang papan Jumanji itu ke sungai agar tidak ada yang nemuin lagi. I'm starting to forget what it's like to be a grown-up. Di akhir cerita, setelah bertahun-tahun kemudian,
Alan dan Sarah yang sudah menikah akhirnya ketemu lagi dengan Judy dan Peter versi kecil di sebuah pesta. Mereka tersenyum puas karena berhasil merubah masa depan. Yeah. I'll go get the presents. Sure, honey. Judy and Peter, Nice to meet you. Merry Christmas. Tamat ending yang melekodo.